Mayoran, satu nampan banyak orang, adalah salah satu budaya yang tidak asing bagi kita, khususnya di tanah Jawa maupun di mayoritas pondok pesantren di Indonesia. Mayoran sendiri adalah salah satu budaya di mana 5 orang atau lebih makan bersama dalam satu wadah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur serta agar memperoleh keberkahan tentunya. Namun, narasi memperoleh berkah pasti tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya ajaran Islam. Jadi, apakah Mayoran ini adalah sebuah tradisi yang bersumber dari ajaran Islam ataukah hanya tradisi dengan doktrin keberkahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hafid, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, di tayangan sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu tradisi yang cukup terkenal di tanah Jawa ataupun di mayoritas pondok pesantren di Indonesia atau Nusantara, yaitu namanya Mayoran. Nah, di sini pasti kita juga tidak asing bahwa Mayoran ini juga menjadi konsep makan mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita melihat salah satu tujuan atau hikmahnya dalam Mayoran ini adalah mendapatkan keberkahan. Nah, di sini pasti kita akan menghubungkan, kok bisa mendapatkan berkah? Apakah ini termasuk ibadah, ajaran Rasul, ataukah memang hanya sebuah tradisi yang dibalut dengan doktrin keberkahan? Jadi saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama menelusuri apakah tradisi ini adalah pure tradisi Nusantara atau ajaran Rasul yang telah berevolusi menjadi tradisi di Nusantara. Jadi di sini kita akan menentukan apakah tradisi Mayoran itu bersumber dari ajaran Nabi atau ajaran Islam atau hanya tradisi di Nusantara. Pada salah satu artikel yang saya temukan dari NU Online dengan judul Mayoran, ajaran Rasulullah satu nampan banyak tangan. Di situ dijelaskan bahwa tradisi Mayoran itu bersumber dari salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami telah makan, namun kami masih lapar." Kemudian Rasulullah menjawab balik bertanya pada mereka, "Apakah kalian makan sendiri?" Kemudian para sahabat menjawabnya, ya Rasul, kami makan sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa makanlah kalian bersama-sama dan sebutlah nama Allah atau mulailah dengan bismillah, maka Allah akan memberikan berkah pada kalian semua. Dan di sini kita tahu bahwa ajaran atau tradisi Mayoran itu bersumber dari hadis Nabi. Nah, di sini menariknya bahwa yang awalnya ajaran Nabi, qaul Nabi kepada para sahabat, dan ketika di Indonesia dihidupkan dengan praktek atau tradisi Mayoran ini,
yang bisa kita sebut dengan living hadis, yaitu kurang lebihnya adalah bentuk penerimaan, respon, tanggapan terhadap teks hadis yang dilakukan oleh kolektif, kelompok, ataupun individu. Kemudian diwujudkan dalam bentuk praktik atau tradisi di masyarakat. Contohnya itu tadi, mayoran. Dan tidak hanya itu, pada salah satu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah makan, beliau itu selalu makan dengan seseorang, baik entah itu istrinya atau yang lain. Tidak pernah makan sendiri. Kurang lebihnya adalah riwayatnya seperti ini, bahwa Imam Anas, sahabat Anas, berkata bahwa Rasulullah tidak pernah makan sendiri, dan Rasul pernah berkata juga bahwa akan semakin banyak berkah pada makan yang banyak tangannya. Jadi setelah kita tahu bahwa tradisi mayoran itu bersumber dari hadis Nabi, kita juga perlu tahu validitas dan otentisitas dari hadis rujukan tradisi mayoran itu. Untuk mengetahui itu, kita perlu untuk meneliti hadis atau sebutannya takhrij hadis. Mengapa demikian? Jika kita flashback ke zaman-zaman sahabat, terutama setelah zaman Khalifah Utsman, itu lagi panas-panasnya politik, terutama ya. Diadakan sayembara pembuatan hadis palsu ketika itu demi kepentingan politik yang masih panas antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Nah, dari sayembara itu memang lahir hadis palsu. Namun setelah zaman Khalifah Ali berakhir, atau lebih ke generasi tabi'in, itu mulai mencoba mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif, maupun maudhu. Nah, jadi kurang lebih ada 5 yang perlu diperhatikan dalam meneliti hadis atau takhrij hadis. Pertama, yaitu ittisalus sanad, ketersambungan sanad dari perawi pertama hingga perawi terakhir, atau penghimpun hadis dalam kitab itu. Yang kedua, ada adl ar-riwayah atau keadilan perawi. Jadi setiap perawi dalam hadis itu juga harus dicek apakah mereka sudah adil. Yaitu adil di sini bukan dimaksudkan hanya adil secara harfiah sesuai pemahaman kita. Lebih luas lagi, adil di sini adalah ada syarat-syaratnya, yaitu pertama muslim, baligh, berakal sehat, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada dhabtur riwayah, dhabtur rawah atau kedabitan perawi. Jadi kita juga mengecek kedabitan para perawi, yaitu kekuatan hafalan mereka, baik itu kekuatan mereka menghafal secara di kepala maupun secara tertulis. Yang keempat ada adamul ilat, yaitu ada tidaknya ilat, atau bisa juga disebut cacat yang halus dari sanad ataupun matan.
Yang kelima ada adamul syad, yaitu ada tidaknya syad. Jadi syad itu kurang lebih adalah jika hadis pokok atau hadis yang kita teliti itu ada hadis lain yang sama tapi sanadnya berbeda, dan hadis pokok yang kita teliti itu bertentangan dengan hadis yang sama ataupun yang lebih kuat kualitasnya. Dari sini nanti akan kita mengetahui hadis rujukan dari tradisi Mayoran itu apakah sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Dan di sini tentunya saya mungkin akan kesulitan terkait referensinya, jadi saya akan menggunakan salah satu software pembantu dalam pengkajian dan penelitian hadis yang bernama Jawami'ul Kalim. Langsung saja kita menuju ke penelitian atau tahrij hadisnya dengan aplikasi Jawami'ul Kalim ini. Seperti ini tampilan awal dari aplikasi Jawami'ul Kalim yang akan kita pakai untuk penelitian atau tahrij hadis dari hadis rujukan tradisi Mayoran. Sebelum kita mulai, kita juga perlu tahu nantinya hadis ini statusnya apa, sahih, hasan, atau dhaif, ataupun maudhu. Kalau saya kutip dari referensi saya, buku studi hadis dan Taisir Mustalahul Hadis, setidaknya hadis sahih itu syarat-syaratnya ada 5. Pertama, ittisalus sanad, sanadnya tersambung dari perawi pertama hingga akhir. Yang kedua itu rawi-rawinya semuanya adil. Dan ketiga, rawi-rawinya juga semua dhabit, tidak ada illat dan juga syadz. Itu untuk syarat-syarat hadis itu dikatakan sahih secara dzatihi. Ataupun yang kedua ada hasan. Ini syarat-syaratnya hampir sama semua dari syarat-syarat hadis sahih, namun secara kedabitan rawinya agak lebih lemah daripada hadis sahih gitu. Ini untuk hadis hasan lidzatihi. Dan adapun kalau sahih li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis hasan di mana ia memiliki riwayat dari jalur lain, baik itu riwayatnya dalam tingkatan sama hasan ataupun lebih tinggi lagi ya, yaitu sahih. Nantinya bakal jadi sahih li ghairihi. Yang awalnya hasan jadi sahih li ghairihi. Adapun yang hasan li ghairihi begitu pula sama dengan tadi, bahwa itu adalah hadis dhaif yang tidak terlalu lemah riwayatnya dan juga memiliki riwayat yang sama dari jalur lain, baik itu riwayatnya dalam tingkatan sama ataupun lebih tinggi lagi. Itu hadis hasan li ghairi. Oke, jadi mari kita mulai dulu. Sebelumnya kita tahu Mayoran itu dari hadis yang saya sebut di salah satu artikel dari NU Online. Mari kita buka dulu. Ini artikelnya. Nah, di sini dicantumkan hadisnya dan kita tidak tahu apakah hadis yang dicantumkan ini lengkap atau tidak. Secara komprehensif kita belum tahu. Maka dari itu kita perlu yang namanya tahrij hadis untuk mengetahui
eh, hadis secara utuh, bukan hanya sebagai parsial, juga menentukan validitas dan otentisitas dari hadis ini. Yang di sini saya akan menggunakan metode matlak atau matan hadis. Jadi di sini karena diketahui matanya, saya menggunakan matanya. Saya ambil fajtami'u ala ta'amikum. Kemudian dijawami oleh kalian, kita ke bahas. Nah, di sini kita salin potongan mata yang saya salin tadi. Nah, kita enter. Kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah dilakukan searchingnya. Di sini ada beberapa hadis yang sesuai dengan potongan matan yang saya cantumkan tadi. Fajtami'u ala ta'amikum. Karena tadi di NU online-nya mencantumkan hadis riwayat Abu Daud, maka di sini saya menggunakan Sunan Abi Daud. Yang di sini ada Sunan Ibnu Majah, Baihaqi. Tapi kita sesuaikan saja dengan referensi tadi, yaitu dari Abu Dawud. Kita tekan. Oh. Nah, di sini juga tertera hadis-hadis yang matanya sama, baik itu secara utuh maupun hanya potongan, tidak lengkap. Dan ini penting juga kita untuk mencari tahu dulu mana yang termasuk shawahid atau tawabi. Shawahid sendiri itu adalah riwayat lain yang sama, akan tetapi sahabatnya berbeda. Sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Adapun tawabi itu riwayatnya sama dari sahabat yang sama juga. Kita lihat satu persatu. Ini dari jadihi, yaitu Wahsy. Wahsy ya, Wahsy bin Harb. Wahsy. Kemudian ini bawahnya Wahsy juga sama. Jadihi Wahsy, 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 dan masih banyak lagi. Untuk mempersingkat waktu, kemungkinan ini semua Wahsy bin Harb. Jadi di Wahsy juga semuanya. Perlu kalian ketahui di sini ada dua Wahsy, ada kakek juga ada cucunya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kurang lebih eh, yang saya ketahui sebelumnya, saya juga melakukan tahqiq sebelum tahqiq ini, bahwa saya lihat hampir semuanya dari sahabat yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada shawahid atau semuanya tawabi dari sahabat yang sama, yaitu Wahsy bin Harb. Kemudian kita skemakan dulu. Memang saya menggunakan Sunan Abi Dawud sebagai hadis pokok, takhrij hadisnya. Yang lain cuman untuk penguat, untuk kriteria lain. Gitu. Kemudian kita akan mengecek patokan yang saya sebut awal tadi. Ada 5, ittisalus sanad, yaitu ketersambungan sanad dari perawi pertama hingga akhir. Dari mana kita tahu? Dari pastinya dari biografi dan guru dan daftar guru
dan murid-murid dari para perawinya. Kita mulai dari perawi terakhir dulu, Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi. Kita tekan, kemudian kita menuju Asyuyukh. Nah, jadi perawi sebelum Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi pastinya adalah gurunya beliau, yaitu Al-Walid ibnu Muslim. Kita lihat, makanya kita lihat di Asyuyukh apakah ada Al-Walid ibnu Muslim. Nah, ini dia. Kita langsung ketemu. Al-Walid ibnu Muslim Al-Qursi, ketujuh ini. Nah, jadi beliau memang Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi itu punya guru, yaitu Al-Walid ibnu Muslim yang menjadi perawi sebelumnya. Kemudian kita lihat kata langit, apakah ada Abu Dawud. Nah, di sini Abu Dawud juga ada selaku perawi terakhir. Maaf, Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi adalah perawi sebelum Abu Dawud. Jadi Abu Dawud ini adalah perawi terakhir sekaligus penghimpun hadis ini. Jadi Abu Dawud, Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi sudah dipastikan tersambung. Sekarang kita lihat Al-Walid ibnu Muslim. Apakah memang Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi ini adalah muridnya? Ini dia. Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, urutan ke-16. Jadi Al-Walid ini memang juga punya murid bernama Ibrahim Musa Ar-Razi, gitu. Yang barusan kita teliti tadi, Ibrahim Musa Ar-Razi dan Al-Walid ibnu Muslim ternyata tersambung. Kemudian lanjut, eh, apakah Al-Walid ini itu adalah murid dari Wahsy ibn Harb atau Wahsy ibn Harb adalah gurunya Al-Walid ibn Muslim. Kita lihat dulu. Wahsy. Wow. Nah, Wahsy ibn Harb. Ibnu Harb, Ibnu Wahsy. Ini 161. Jadi Al-Walid ibnu Muslim itu punya berguru kepada Wahsy ibnu Harb selaku perawi hadis ini, perawi sebelumnya dari hadis ini. Lanjut ke Wahsy ibnu Harb, apakah beliau memang punya murid bernama Al-Walid ibnu Muslim? Kita cek. Nah, langsung pertama Al-Walid ibnu Musa Al-Qursi. Sebentar. Nah, ya. Al-Walid ibnu Muslim Al-Qursi. Yang pertama ini. Jadi memang Wahsy ibnu Al-Walid ibnu Muslim memang adalah murid dari Wahsy ibnu Harb. Jadi dipastikan dari Abu Dawud hingga Wahsy ibnu Harb tersambung semua sanadnya. Lanjut ke Abi. Oh, saya lihat dulu Wahsy ibnu Harb ini memang berguru kepada ayahnya atau bukan. Oh, berguru ya. Cuma satu, yaitu ayahnya sendiri. Harb ibnu Wahsy. Jadi nama ayahnya Wahsy ini adalah Harb ibnu Wahsy. Namanya Harb ibnu Wahsy. Selaku ayahnya dari Wahsy ibnu Harb. Dan memang beliau juga mengajarkan anaknya. Kemudian lanjut kakeknya. Abinya juga apakah memang berguru kepada kakeknya? Kita lihat.
Ternyata betul. Berguru pada kakeknya, Wahsy ibnu Harb. Kita cek dulu apakah kakeknya juga memang mengajarkan anaknya ini. Nyata lagi. Di sini tidak disebutkan apakah pernah, apakah Harb ibnu Wahsy itu eh oh ini itu ada nomor dua. Astagfirullah. Harb ibnu Wahsy al-Hubsyi, anaknya sendiri juga termasuk dari muridnya. Jadi di sini dapat saya simpulkan semua perawi dari Abu Dawud sebagai rawi terakhir hingga rawi pertama yaitu Wahsy ibnu Harb selaku kakeknya Wahsy ibnu Harb. Jadi perlu kalian ketahui nama kakek dengan cucunya sama, hanya namanya. Jadi dari awal perawi awal hingga akhir semuanya tersambung. Ittisalul sanad terlengkapi, alias tidak ada kecacatan. Kemudian kita lanjut ke poin kedua dan ketiga, yaitu keadilan dan kedobitan para perawi. Dan di sini kita nanti akan melihat pertama biografi yang kemudian jarah ta'dilnya. Kita mulai dari perawi terakhir. Oh, di sini Abu Dawud. Kita mulai dari Ibrahim ibnu Musa dulu. Ar-Razi. Di sini kita lihat biografi dari perawi setelah Abu Dawud, yaitu Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi. Beliau namanya itu tadi yang saya sebutkan, kunyahnya Abu Ishaq, khutbah atau derajatnya beliau adalah thiqah. Thiqah atau thiqah dan hafid. Dipercaya juga hafid menghafal hadis. Dari Tamimi termasuk Tobaqoh ke-10. Dan lihat jarwa ta'dilnya Abu Hatim minathiqah termasuk orang-orang percaya. Abu Hatim sama takarahu fi thiqah. Abu Zar'ah lebih thiqah daripada Abi Bakar Abi Shibah. Abu Abdullah An-Nasai thiqah hafid. Thiqah hafid apa ini? Kana yunkiru alayya man yaqulu lahu sahih wa yaqulu. Oke. Jadi mayoritasnya thiqah. Jadi Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi ini thiqah sekaligus dobit sekaligus adil. Kebanyakan menyebutnya thiqah. Thiqah itu imam. Oke. Lanjut kita ke perawi selanjutnya. Perawi sebelumnya, maaf, Al-Walid ibnu Muslim. Nama kunyahnya Abul Abbas. Derajat beliau thiqah dari tabaqah ke-8.
Cara takdirnya kita lihat Al-Walid ini ya. Walid Ibnu Muslim. Yang pertama ada dari Abu Ja'far Al-Aqli. Aqili. Beliau menyebutnya Wahab. Ada yang menyebutnya Thiqah dari Abu Hatim. Dari Ar-Razi. Kan Al-Walid A'lam. Lebih mengetahui dari Waqi'. Biasanya saya dari Al-Asqalani. Abu Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, Thiqah. Beliau Thiqah akan tetapi banyak tadlis dan taswiyah. Wa qala fi hudas sari masyhur muttafiqun ala tawthiqihi fi nafsi. Beliau sering tadlis dan taswiyah. Ya memang beliau thiqah, namun beliau banyak tadlis dan taswiyahnya. Lanjut ke rawi sebelumnya, Wahsy ibnu Harb. Beliau dari tabaqah ke-6. Derajatnya makbul. Tidak punya kunyah. Kita langsung saja ke Jarh wa Ta'dil. Pertama ada Abu Hatim, menyebutnya thiqah, la ba'as, mastur, lain. Nah, di sini lain. Mendekati dhaif. Sebentar. Wahsy ibnu Harb ini jadi maksudnya lain itu adalah beliau punya kelemahan pada hafalannya. Akan tetapi hadisnya tidak langsung dibuang, tapi perlu penguat, baik itu berupa syawahid atau mutaba'at. Wahsy ibn Harb ini lain la ba'as la yastaghil an dhaif. Nah, di sini ada dhaif ini siapa ya? Dari Musannifu Tahrir Takrib At-Tahtib, yakni dhaif namun bisa dipertimbangkan dari tawabi dan syawahid. Jadi ini memang makbul, dapat diterima, namun kelembitannya kurang. Lanjut ke ayahnya. Tabaqah ketiga, makbul. Kita lihat jarh ta'dilnya. Majhul fi riwayah.
Jadi dari Abu Bakar Al-Baqas Abu Hatim dzakarahu fi thiqah. Beliau termasuk orang-orang thiqah makbul dari Ibnu Hajar, yaitu dapat diterima. Dzakarahu fi Tarikhil Kabir. Beliau disebutkan dalam sejarah yang besar. Majhul, majhul. Lanjut, berarti di sini beliau memang thiqah, tapi juga ada yang majhul. Lanjut ke, yakni berarti kedudukannya kurang. Lanjut ke kakeknya. Khutbahnya bukan makbul lagi karena sahabi. Kita tahu salah satu ibarat yang terkenal yaitu kullu sahabah udul, yaitu setiap sahabat itu adil. Jadi karena beliau dari kalangan sahabat, maka dapat dipastikan beliau adil. Ini beliau masuk Islam pada zaman Nabi. Beliau disebutkan sebagai sahabat. Beliau meninggalkan langsung dari Nabi. Ini dari Al-Bukhari. Ini kakeknya Wahsy ibnu Harb yang memiliki nama sama dengan cucunya. Beliau adalah dari kalangan sahabat, tentunya adil. Dan di sini kita pastikan lebih semua. Maksudnya kriteria yang ada di sini semua adil, tidak ada yang jahat. Jadi sederhananya di sini tidak semua rawi adil, dan dobit. Ada yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Khususnya Wahsy ibnu Harb, Al-Walid juga, dan juga Abi. Memang tidak disebutkan kadzab, tapi tingkat kedobitannya kurang. Maka dari itu mungkin untuk sementara waktu di sini adilnya masih kurang, debitnya juga seperti itu. Kemudian yang keempat dan 5 yaitu menentukan apakah ada ilat dan syak dalam hadis-hadis ini. Namun saya harus sampaikan pada saudara sekalian atas keterbatasan pemahaman saya terkait takhrij hadis, saya cukupkan pada melihat kedobitan dan keadilan para sahabat. Dan ini pun juga sebenarnya masih kurang gitu. Tapi bukan berarti kita tidak tahu nanti hasil pastinya seperti apa. Namun berkat aplikasi ini kita bisa tahu hadis ini masuk dalam kategori mana. Kita coba cara yang agak lebih cepat. Tapi kita perlu tahu juga dari hasil yang kita teliti tadi bahwa hadis ini dari sanadnya semua tersambung dari Abu Dawud hingga Wahsy ibnu Harb selaku sahabat Nabi. Yang kedua, tentang dobit dan adil, beberapa perawinya ada yang kurang dobit. Terjadi ada yang dijarah, tidak adil semuanya. Khususnya setelah setelah Wahsy ibnu Harb ini yang selaku sahabat. Ada yang memang kebanyakan thiqah, tapi ada yang bilang beliau lemah hafalnya. Dan kita akan coba untuk melihat
apa hukum atau apa klasifikasi hadis ini. Kita tekan di al-hukmu alal matan. Di sini kita tahu al-hukmu alal matan hasan. Jadi matan atau hadisnya ini dihukumi hasan. Tidak ada kata li ghairihi, jadi kita bisa pastikan tidak di. Dan dari referensi yang saya baca sebelumnya, jika hadis itu masuk dalam kategori hadis lidzatihi, maka syaratnya hampir sama dengan hadis sahih lidzatihi, namun kebebitan perawinya lah yang kurang. Dan di sini jadi kita tahu karena hadis ini hasan, maka bisa dipastikan tidak ada illat dan syad pada hadis ini. Cuman yang bermasalah adalah kebebitan beberapa para perawinya. Dan ada salah satu analisis dari saya sendiri. Saya juga sudah mengunjungi beberapa hadis yang sama. Ini semuanya beberapa itu kebanyakan atau mayoritas hukumnya hasan semua. Dan di sini saya muncul pertanyaan, apakah di sini tidak bisa meningkat derajatnya? Karena saya tahu bahwa jika hadis hasan itu punya riwayat yang sama tapi dari jalur lain atau dari perawi yang lain, itu bisa menguatkan derajat hadis itu hingga menjadi hadis sahih li ghairihi. Tapi di sini tetap ditetapkan sebagai hadis hasan lidzati. Jadi setelah kita mengetahui kualitas hadis ini adalah hasan lidzatihi, kita juga perlu memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Salah satunya ada konsep keberkahan, di mana kita hanya tidak makan untuk mengenyangkan perut, tapi juga mengharap ridha Allah dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, ada mengajarkan kita untuk peka dan peduli kepada orang di sekitar. Kita juga seringkali makan dalam kondisi orang sekitar masih juga belum bisa makan gitu. Dan dengan ajaran Rasul ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita dengan orang-orang masyarakat di sekitar. Dan juga yang berikutnya menghindarkan dari sifat kikir dan bakhil. Mungkin kita tidak terasa, ya memang makan sendiri itu sudah wajar bagi kita. Tapi apakah memang itu kita terlepas dari sifat kikir dan bakhil? Kita juga tidak tahu. Dan disinilah indahnya dari ajaran Rasul tentang makan bersama. Kita juga dilatih untuk menghapus rasa kikir dan bakhil yang ada di diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah tradisi mayoran yang ada di Pulau Jawa dan di mayoritas pondok pesantren adalah bentuk living hadis dari hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan kualitas dari hadis tersebut adalah hasan lidzatihi, sesuai dari ketentuan di Jawami'ul Kalim dan juga proses tahrij hadis yang telah kita
saksikan sebelumnya. Dan tidak berhenti pada titik itu, kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah di dalamnya. Salah satunya seperti nilai sosial, kepedulian, dan tolong menolong tentunya, dan masih banyak lagi. Saya Fahmi Hafid, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dalam proses tahrij hadis ini. Saya berharap semoga bisa memberikan manfaat kepada saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.